mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucapkan syukur jikalau Engkau hadir pada saat ini Tuhan, dengan kekuatan Roh Engkau yang begitu luar biasa, menyeringai hati kami, memberikan berkat buat kami. Dan hari ini Tuhan, di mana Engkau telah naik ke surga, memberikan suatu pesan kepada kami, bahwa kami harus memberikan yang terbaik dalam hidup kami, dan kami Tuhan menyadari bahwa kekuatan itu datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita percaya sementara kita memuji Tuhan, kuasa gelap sudah dipatahkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jinyalah kemenangan, Dia padu bersama dalam musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baikan tangan Bapak yang lagi.
Puji Tuhan, hari ini kita memperingati bagaimana Yesus pada saat dia mati di kayu salib, bangkit, dan dia naik. Nah, ada hal-hal yang menarik di dalam kebangkitan Yesus Kristus ini. Sudah beberapa tahun kita memperingati makna kenaikan Yesus Kristus, tapi ada hal yang menarik di saat ini saya akan mau sampaikan bahwa ada satu makna yang luar biasa di balik kenaikan Yesus Kristus. Makna apakah yang terjadi? Sekarang, Bapak-Saudara sekalian, banyak kita mengetahui ada suatu perbedaan bahwa kenaikan Yesus Kristus itu, saya menghubungkan bagaimana bedanya dengan Isra Mi'raj. Apa bedanya Isra Mi'raj dengan kenaikan Yesus pada dia naik ke sorga? Nah, ada hal yang unik. Pertama, kita lihat bahwa Isra Mi'raj atau Night Visit and Ascension adalah suatu perjalanan atau kunjungan malam Nabi Muhammad secara supranatural dari Mekah ke Yerusalem. Lalu di situ dia naik ke sorga. Ketika dia memberitakan kabar yang menarik ini, ada satu hal yang menarik. Menariknya apa? Nabi Muhammad beberapa hal yang harus dia lewati ketika dia mau naik ke sorga. Pertama, berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya setelah melewati 7 tingkatan sorga. Pertama, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, yaitu berjumpa dengan Allah dan menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada setiap manusia. Dan berita yang menarik ini disampaikan terus-menerus sampai sekarang. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, yang boleh saya katakan bahwa ini adalah sama aja peristiwa bertemunya Nabi Muhammad dengan Sang Khalik. Nah, saudara sekalian, konsep kenaikan Yesus Kristus di sorga sangatlah unik, berbeda dengan sebelumnya. Mengapa demikian, saudara sekalian? Saya memberi contoh 2 hal. Pertama, sebagai peristiwa eskatologis, yaitu hal-hal apa yang terjadi di akhir zaman ini, atau suatu hal yang memberikan pesan yang mungkin kelihatannya tidak terlihat, tapi akan terlihat dengan jelas bahwa pekerjaannya itu memang luar biasa. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan peristiwa satu-satunya, boleh saya katakan tidak ada bandingnya. Dalam Alkitab diceritakan ada beberapa orang yang naik ke sorga. Kita kan tahu beberapa hal yang di Alkitab ada beberapa orang yang naik ke sorga langsung. Yang pertama, Henok. Dia naik ke sorga dalam Kejadian 5, 21-24. Kemudian yang kedua, Nabi Elia, yang pekerjaannya luar biasa, mereformasi dan menurunkan api dari sorga. Itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Seorang nabi dan dikenang di dalam Alkitab dengan luar biasa. Ditambah lagi, Paulus, seorang penginjil yang luar biasa, membawa berkat kepada banyak bangsa di Yunani dan sekitarnya. Walaupun dia orang Yahudi, tapi memberi kabar yang menarik. Dan terakhir adalah kisah kitab Wahyu. Itulah peristiwa eskatologis dan memberikan nuansa yang berbeda. Tuhan Yesus, nih perbedaannya, naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Tubuh ini merupakan suatu berkat buat akhir zaman. Mengapa saya katakan demikian? Saudara sekalian, setiap orang ketika akhir hidupnya, itu tubuhnya terpisah. Rohnya kembali. Nah, Bapak saudara sekalian, Yesus Kristus meninggalkan dunia ini dengan tubuh kemuliaannya. Dia bangkit, dia tidak mati seperti manusia biasa, tapi dia bangkit dan dia naik ke sorga. Pada waktu kebangkitan tubuh jasmani, Kristus telah mengalami transformasi menjadi tubuh yang tidak bisa rusak dan mengalami pemuliaan. Nah, contoh ini pun Bapak Saudara sekalian akan diberikan kepada manusia bahwa kita hidup sungguh-sungguh dengan moralitas yang benar, dengan kehidupan yang sungguh-sungguh dengan menurut Alkitab, maka tubuh kemuliaan ini akan diangkat. Ini ada menurut beberapa masyak di dalam eskatologis ini. Pada zaman sekarang ini tubuh orang mati akan kembali menjadi tanah, tetapi pada akhir zaman kita akan dibangkitkan, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang tidak cacat, tidak dapat hancur, yang kekal selamanya.
Ini Bapak Saudara sekalian pemahaman yang menarik mengapa Yesus naik ke sorga, dan Yesus memberikan perumpamaan dengan jelas kepada manusia kita di dunia ini. Bahwa pada zaman sekarang tubuh orang mati kembali menjadi tanah, tetapi pada akhir zaman kita akan dibangkitkan, diubah menjadi tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang tidak cacat, tidak hancur, yang kekal, sempurna Bapak Saudara sekalian. Jadi hanya tubuh seperti inilah yang berhak bisa masuk surga. Hanya tubuh seperti inilah yang arti kerennya kompatibel atau sejajar atau sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Artinya, pada waktu Yesus naik ke sorga, berkat akhir zaman telah tiba. Seperti halnya Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Berkat akhirnya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat pada Yesus bangkit, dia mematikan kuasa kematian. Sehingga dia memberikan yang luar biasa. Berkatnya seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Kebangkitan dan kenaikan Yesus merupakan hadirnya berkat akhir zaman. Dengan kuasanya yang mengatasi waktu, Tuhan telah membawa berkat akhir zaman masuk ke masa kini. Artinya, berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, dari sisi kehidupan, sejarah hidupnya, memberikan pengertian yang baru, memberikan berkat yang baru kepada kita. Sejak hadirnya kuasa penyelamatan Kristus pada waktu dia menyelamatkan kita orang berdosa, orang Kristen berada dalam ketegangan antara sudah atau belum. Artinya already or yet. Antara sudah atau belum. Kita belum masuk ke surga tetapi sudah mengalami berkat surgawi. Luar biasa. Kita belum masuk ke surga tapi mengalami berkat surgawi dari perbuatan Yesus. Dari kayu salib sampai naik ke surga. Itu berkat yang menarik. Yang kita dapat apa? Pengampunan, anugerah, berdamai dengan Allah, mengalami kuasa Allah dalam diri kita. Itulah berkat yang kita dapat. Yaitu kuasa pengampunan, anugerah, damai sejahtera. Akan mengisi bumi ini. Akan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dan memberikan pemahaman yang baru di dalam hidup kepada kita. Jadi kuasa Allah di dalam diri kita ada. Yaitu Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kuasa kematian seperti predator, makhluk pemangsa yang memangsa manusia sejak lahir, itu sudah dipatahkan. Setiap manusia berhadapan dengan penghakiman Tuhan di dunia akhirat. Tetapi Allah tidak ingin manusia masuk ke dalam neraka. Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia mau memulihkan manusia dari dosa-dosa itu. Dan menebus bahwa manusia kembali ke ribaannya atau kembali ke dalam pangkuan tangannya. Itu berkat yang menarik buat kita. Allah menjanjikan juru selamat bagi manusia berdosa. Pemulihan yang dikerjakan oleh Allah menjadikan kita mencintai Allah sungguh-sungguh, mau mentaatinya, tubuh dan bumi yang rusak akan dipulihkan semua. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan menjungkir balikan pemikiran manusia. Dan hari ini artinya ada kuasa pemulihan daripada Tuhan, ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan untuk membuka tabir cara berpikir kita bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Seperti kita lihat bahwa Nabi Muhammad, Rasul Paulus naik ke surga hanya satu waktu tertentu. Kemudian turun kembali ke bumi. Artinya, dia punya kesempatan hanya sekali dari dilahirkan. Kemudian menghasilkan karya di dunia ini. Dia kembali. Tapi Yesus Kristus bukan hanya dilahirkan. Tapi dia datang ke dunia ini. Ada kerjaan yang luar biasa. Yaitu menebus dosa kita. Dengan nyawanya. Dan dia bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Itu perbedaannya Bapak Saudara. Sedangkan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menetap di sana, perbedaannya. Selain dia memberikan sejarah hidupnya kepada manusia, tapi manusia juga sama. Setelah itu kita mati, tapi Allah seperti Yesus Kristus, dia menetap di sana. Dia tidak turun lagi, bahkan dia menerima kuasa pemerintah untuk memerintah dari surga. Nah, ini pemahaman mungkin jelas yang menarik buat kita. Itulah makna yang jelas di dalam kebangkitannya. Dia menerobos kuasa kematian dengan bangkit dari kubur. Kuasa yang begitu dahsyat, dia datang sendiri ke dunia untuk menebus
dosa manusia. Dia datang ke dunia untuk menebus. Artinya dia datang ke dunia tidak ada bantuan apa-apa. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita manusia terbatas. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, dia datang kepada dunia ini untuk menyelamatkan, untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan hidupnya kepada kita semua di dunia ini. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, dia mencipta ulang manusia berdosa menjadi ciptaan baru. Jadi pada saat sebelum diselamatkan, kita adalah orang yang berdosa, orang yang putus harapan, orang yang tidak punya kemampuan. Tapi ketika dia mau datang ke dunia ini, menebus dosa-dosa kita. Artinya harganya begitu mahal. Dia mau datang ke dunia ini, bukan karena inisiatif manusia, tapi Allah sendiri yang punya inisiatif kepada kita. Dan kita bukan orang biasa, tapi ciptaan baru. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga berbeda kualitas dengan kenaikan semua orang. Dari slide-slide gambar yang kita lihat, berbeda, saudara sekalian. Jauh berbeda. Inilah yang saya katakan perbedaan yang luar biasa. Apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus merupakan hadirnya berkat akhir zaman berarti. Akhir zaman yang terjadi di masa kini. Itu yang menjadi berkat. Dan hal yang pertama saya katakan tadi, bahwa berkat akhir zaman ini sudah ada diberikan sama kita. Dan Alkitab mencatat dengan luar biasa. Sorga bukan lagi merupakan spekulasi. Sorga bukan merupakan angan-angan. Sorga bukan merupakan apa yang kita dengar. Tapi sorga, saya katakan, sudah dia siapkan. Melainkan sebuah realita kepastian bagi kita. Barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu Bapak Saudara sekalian yang kita lihat. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus, dia memberikan sorga. Dia memberikan kehidupan baru. Dia memberikan pemulihan. Dia memberikan yang terbaik dari cara berpikir manusia. Melalui Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Dan yang kedua Bapak Saudara sekalian, bukan hanya memberikan berkat sorgawi. Tapi yang kedua adalah mengubah makna dan arah hidup. Yang selama ini mungkin makna hidup kita adalah apa yang menurut pemikiran kita. Yang selama ini mungkin makna hidup kita adalah kalau untuk kesuksesan dia jalur kesuksesan manusia. Kalau hanya untuk kepandaian saja. Kalau untuk mencari sesuatu mungkin ke ruang angkasa dia cari. Tapi Bapak Saudara sekalian, untuk hidup sudah berubah jauh. Di zaman post the truth ini, kehidupan kita sangat kusut. Kehidupan kita, ketidakbenaran muncul. Nah, mengapa kita hidup seperti ini? Makanya kita hidup dengan kebingungan dan kepusingan. Tapi yang kedua saya katakan, Yesus datang ke dunia ini, maknanya adalah dia naik ke surga, memberikan makna, merubah makna dan arah hidup. Apa yang makna dan arah hidup yang dirubah? Yang pertama, Yesus naik ke surga sebagai pemenang. Dia mengalahkan maut. Dia mematikan segala hal yang mematikan. Dia memberikan kepada kita suatu perspektif hidup yang baru, yaitu hidup yang berkemenangan. Dengan pertukaian di kayu salib, yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Karena kenapa? Dia yang datang ke dunia ini memberikan harapan baru. Kita diberi karunia yang luar biasa. Kita dikatakan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi kuasa memerintah itu ketika dia dekat sama kita. Kita mengenal Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya diperintah, tapi memerintah bersama Kristus di kerajaannya. Luar biasa ini. Kita memerintah seperti kalau pemerintah manusia dengan tangan besi. Seperti pemerintahan yang berbau komunisme dengan tangan besi. Seperti alam-alam pemerintahan kita yang berbau demokrasi tapi tetap dengan tangan besi. Kenapa? Karena manusia selalu tidak akan pernah mau ditundukkan cara berpikirnya. Tapi kali ini dia datang ke dunia ini. Dia mati dan bangkit kemudian naik ke surga. Memberikan cinta kasih. Memberikan apa? Sesuatu yang panjang sabar. Sesuatu yang mengerti bahwa dunia ini akan berubah.
tapi Allah yang kita sembah tidak berubah. Tuhan Yesus memerintah dengan cara yang berbeda. Jikalau kita manusia ketika mendapatkan karir, mendapatkan pangkat, mendapatkan kepintaran, berarti mendapatkan fasilitas yang logis. Tapi dia datang memberikan fasilitas kepada manusia, cara berpikir yang tidak logis, tapi itu kuasanya luar biasa. Yaitu, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani engkau. Konsep ini pun diputar balik oleh Tuhan dengan dia mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Itu pemikiran yang luas buat kita, bahwa dia yang kita sembah bukan mati, sebab dia hidup. Ada hari esok. Kita menjadi budak Tuhan dengan cara Tuhan terlebih dahulu berkorban dengan kita. Artinya, dia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Kalau kita yang sudah diselamatkan, atau kita yang sudah menjadi ciptaan baru, berarti kita punya Tuhan. Berarti kita punya sesuatu, berhutang dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan harganya lunas. Tapi dia kali ini dipenuhi dengan Roh Kudus, berubah hidup kita dengan roh yang luar biasa. Dengan cara melayani menjadi berkat buat orang lain. Itu sudah menunjukkan bahwa makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah di dalam cara melayani. Di mana dalam cara berpikir kita. Di dalam caranya yang 1 minggu kemarin saya berkata, manusia selama ini semua ingin buat saya. Makin ego, makin ditinggikan kemampuan dirinya. Makin dimuliakan dengan kemuliaan-kemuliaan semu. Sebagaimana zaman untuk remaja memakai outfit, memakai apa yang menjadi kebanggaan, rumah yang mewah, baju yang bagus, kemudian tampilan-tampilan yang bagus, kemasan-kemasan yang begitu luar biasa. Tapi Allah yang begitu luar biasa memberikan cara hidup yang berbeda, menjadi berkat buat banyak orang. Kata saya kan, menjadi berkat buat banyak orang itu tidak mudah kita lakukan. Tapi dia mau datang mendahului kita, memberikan pengertian pada kita bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kebenaran dan keadilan Tuhan hadir di mana orang Kristen berada. Seperti orang Samaria ini. Itulah artinya kita memerintah bersama dengan Tuhan. Perumpamaan Yesus tentang orang Samaria ini begitu luar biasa. Saya tidak meneruskan gambar ini dengan firman Tuhannya. Tapi firman Tuhan itu dengan jelas. Bahwa Yesus memberi perumpamaan seperti orang Samaria itu. Bagaimana kasih melampaui daripada kemampuan manusia. Melampaui daripada kemauan manusia. Melampaui daripada logika manusia. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Keselamatan kita sudah terjamin. Maka kita harus selalu berani. Seperti lagu ini berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau beserta dengan kita. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Apa yang kita mesti lakukan? Seperti chorus lagu ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau. Artinya, kita tidak takut mati dalam menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Tuhan akan senantiasa memelihara kita. Kenapa? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kata kuncinya, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kata kuncinya, saudara dengan saya ingin merubah cara hidup, puji dan sembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Itulah yang saya bisa sampaikan, bahwa dua hal yang luar biasa. Pertama, berkat akhir zaman. Yang kedua, merubah cara hidup kita. Kalau saudara sekarang pada hari ini berpola pikir berbeda dengan dua hal yang saya katakan, mari kita lihat bagaimana dia mau datang ke dunia ini. Bagaimana dia mau merubah hidup kita. Dengan cara-cara yang ajaib. Mengapa saya katakan ajaib? Dengan pola-pola yang sangat dikatakan orang manusia itu bodoh dan tolol. Tidak masuk akal. Tapi dia memberikan yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan.
Mari kita akan tutup ibadah kita dan kita akan menyanyikan refren daripada lagu Aku Percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu begitu-gitu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau pada saat menonton kebaktian online ini sampai bertemu kebaktian di online yang lain. Diberkatilah buah kandungan engkau, diberkatilah ladang engkau, diberkatilah bakul nasi engkau, dan diberkatilah apa yang menjadi doa pribadi engkau dari hari ini sampai Tuhan yang datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berdoa. Haleluya. Amin.